Salam konstruksi Bapak Ibu semuanya. Bertemu kembali dalam webinar kita PENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Webinar kali ini mengangkat tema manajemen proyek pada Rabu 6 September 2023. Next slide please. Mohon maaf sebelumnya ya karena Bapak Ibu saya masih ada di seputaran proyek, jadi dentuman-dentuman proyek masih ada terdengar. Ya, silakan slide. Ya, berikut manajemen proyek Rabu 6 September 2021. Next slide. APNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Silakan slide berikutnya. Tujuan instruksional umum ya untuk mempelajari bagian-bagian yang akan kita coba pahami. Yang pertama, memahami pengertian tentang manajemen proyek. Kedua, memahami aspek-aspek manajemen proyek. Ketiga, memahami elemen penting dalam manajemen proyek. Keempat, menjelaskan pengertian proyek. Yang kelima, memahami tentang jenis-jenis proyek konstruksi. Next slide. Definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah seni mengatur atau mengelola sumber daya proyek dengan 6M plus 1T. Man, money, method, material, machine, market, and time. Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai berakhirnya proyek. Sehingga tercapai sasaran proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Next slide. Tujuan manajemen proyek menurut Dimyati 2014 adalah mengelola fungsi-fungsi manajemen sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimum sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan serta penggunaan sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin. Menurut Imam Haryanto 2013, tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya manajemen proyek antara lain efisiensi baik dari sisi biaya, sumber daya maupun waktu. Kontrol terhadap proyek, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas. Bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin. Koordinasi internal yang lebih baik, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek. Fungsi manajemen proyek sendiri, ya, menurut Hervianto 2009, manajemen pengelolaan setiap proyek rekayasa sipil meliputi 8 fungsi dasar manajemen, yaitu penetapan tujuan atau goal setting, perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pengisian staf atau staffing, pengarahan atau directing, pengawasan, supervising, pengendalian, controlling, koordinasi, coordination. Setiap fungsi di atas merupakan tahap yang harus dipenuhi. Jadi tidak mungkin salah satu dari fungsi tersebut ditinggalkan. Pengelolaan proyek akan berhasil baik jika semua fungsi manajemen dijalankan secara efektif. Ini dicapai dengan jalan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memaksimalkan setiap fungsi tersebut dan menyediakan kondisi yang tepat sehingga memungkinkan orang-orang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Dari kedelapan fungsi manajemen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tahap perencanaan, penetapan tujuan atau goal setting, perencanaan planning, perorganisasian atau organizing, tahap pelaksanaan, pengisian staf atau staffing, pengarahan, directing, tahap pengendalian, pengawasan supervising, pengendalian controlling,
koordinasi, coordinating. Next slide. Aspek-aspek dalam manajemen proyek menurut Dimyati 2014. Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dan menjadi masalah dalam manajemen proyek serta membutuhkan penanganan yang cermat adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuangan berhubungan dengan pembelanjaan dan pembiayaan proyek. Keuangan bisa berasal dari bank atau investor dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Anggaran biaya berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM selama proyek berlangsung yang berfluktuatif. Manajemen produksi berkaitan dengan hasil akhir proyek. Hasil akhir proyek negatif apabila proses perencanaan dan pengendaliannya tidak baik. Harga. Masalah ini timbul karena kondisi eksternal dalam hal persaingan harga yang dapat merugikan perusahaan. Efektivitas dan efisiensi. Masalah ini dapat merugikan apabila fungsi produk yang dihasilkan tidak terpenuhi atau tidak efektif atau faktor efisiensi tidak terpenuhi sehingga usaha produksi membutuhkan biaya besar. Pemasaran berkaitan dengan perkembangan faktor eksternal sehubungan dengan persaingan harga, strategi promosi, mutu produk, serta analisis pasar yang salah terhadap produksi yang dihasilkan. Mutu berkaitan dengan kualitas produk akhir yang akan meningkatkan daya saing serta memberikan kepuasan pelanggan. Waktu. Masalah waktu dapat menimbulkan kerugian biaya apabila pengerjaan proyek lebih lambat dari yang direncanakan dan sebaliknya akan menguntungkan apabila dapat dipercepat. Next slide. Elemen penting dalam manajemen proyek menurut Dimyati 2014. Nicholas 2001. Ada 3 elemen penting dalam manajemen proyek. Yang pertama, manajer proyek. Elemen yang paling penting dalam manajemen proyek adalah manajer proyek, karena manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengintegrasikan usaha kerja dari anggota untuk mencapai tujuan proyek. Tim proyek merupakan kumpulan orang dari area fungsional yang berbeda, yang saling bekerja sama dengan tujuan menyelesaikan pekerjaan proyek. Sistem manajemen proyek. Manajer proyek dan tim proyek harus menjadi alat bantu dalam sistem manajemen proyek. Sistem manajemen proyek dibuat berdasarkan struktur organisasi, proses informasi dan pelatihan, serta vertikal dan horizontal. Sistem vertikal meliputi pemecahan tugas dalam proyek, sedangkan horizontal meliputi unit fungsional dan departemen yang terlibat dalam proyek. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengangkat sedikit di sini di dalam manajemen proyek. Jadi pada dasarnya keberhasilan dari sebuah proyek adalah di perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang sesuai dengan target daripada owner atau pemilik proyek. Dalam hal ini kita sebagai kontraktor sangat mau untuk berhasil dalam setiap proyek-proyek kita. Justru itu kita akan memilih tim-tim proyek yang sangat-sangat bisa kita andalkan. Baik itu dari mulai project manager dan tim-timnya, dan seluruh tim-tim ini dapat bisa saling bekerja sama, saling mensupport dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Inilah yang paling mendasar dalam satu proyek, sehingga kita bisa mengontrol aktivitas daripada satu proyek. Jadi dalam proyek itu banyak tantangannya, baik itu tantangan teknis maupun tantangan non teknis. Seperti non teknis adalah cuaca yang tidak baik, hujan, ada badai atau angin kencang dan berbagai macam, belum lagi terkait banjir dan segala macamnya. Belum lagi environment daripada lokasi proyek tersebut. Oke, next. Proyek konstruksi, menurut Dimyati 2014, beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami arti proyek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan proyek adalah aktivitas yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Kompleksitas, proyek biasanya melibatkan beberapa fungsi organisasi
karena diperlukan bermacam-macam keterampilan dan bakat dari berbagai disiplin untuk menyelesaikan pekerjaan dalam proyek. Keunikan suatu proyek adalah pekerjaan yang sekali terjadi, tidak pernah terulang dengan persis sama, tidak permanen. Proyek merupakan aktivitas temporer, organisasi sementara dibentuk untuk mengelola personalia, material, dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dalam jadwal tertentu, dan sekali tujuan tercapai, organisasi akan dibubarkan dan dibentuk organisasi baru untuk mencapai tujuan lain lagi. Ketidakbiasaan proyek biasanya menggunakan teknologi baru dan memiliki elemen yang tidak pasti dan berisiko. Siklus hidup proyek adalah proses bekerja untuk mencapai tujuan. Selama proses, proyek akan melewati beberapa fase yang disebut siklus hidup proyek. Jadi Bapak Ibu, proyek konstruksi ini harus benar-benar kita manajemen. Karena apa? Karena setiap proyek itu berbeda-beda. Meskipun kita misalnya membangun satu bangunan 10 lantai tahun lalu, kemudian tahun sekarang kita membangun 10 lantai, tapi ini akan berbeda kondisinya. Baik kondisi environment-nya, lingkungannya, baik kondisi teamwork-nya, itu akan berbeda sama sekali. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kondisi ini kita harus benar-benar memiliki pengalaman dan kerja tim yang baik, perencanaan yang matang, dan controlling yang tepat. Jadi masing-masing proyek itu akan dapat kita selesaikan masalah-masalah yang timbul, baik masalah teknis maupun masalah-masalah non-teknis. Next slide. Proyek konstruksi, ciri-ciri proyek adalah sebagai berikut. Bertujuan menghasilkan lingkup skop tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja. Dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah, biaya, jadwal, kerja mutu, serta sumber yang diperlukan. Bersifat sementara, dalam artiannya adanya batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan selesai tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Non-rutin tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Next slide. Jenis-jenis proyek konstruksi. Jenis-jenis proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok, yaitu bangunan gedung meliputi kantor, hotel, restoran, dan lain-lain. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini menurut Ervianto 2009 adalah sebagai berikut. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi fondasi umumnya sudah diketahui. Manajemen dibutuhkan terutama untuk progressing pekerjaan. Bangunan sipil meliputi bangunan air, transportasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang, kondisi fondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Next slide. 3 faktor pembatas, triple constraint. Menurut Imam Herianto 2013, 3 faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek yaitu meliputi skop atau ruang lingkup, membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek, sejauh mana batasan-batasan atau ruang lingkup suatu proyek ditentukan. Semakin besarnya ruang lingkup suatu proyek, maka secara umum akan makin bertambah pula waktu pengerjaan. Ini tentu berdampak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan. Time atau waktu adalah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Bagaimana kita menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek? Kos atau biaya adalah salah satu komponen utama dalam sebuah proyek, menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek. Next slide. Ketiga faktor pembatas atau triple constraint, scope, time, dan cost, serta kaitannya terhadap kualitas suatu target. Ini ada triangle-nya ya. Optimasi triple constraint sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan dalam mencapai sebuah target, untuk mencapai kualitas dari suatu target tertentu. Maka setting atau optimasi ketiga komponen tersebut sangatlah diperlukan. Next slide.
Tiga faktor pembatas atau triple constraint menurut Imam Haryanto 2013. Tiga faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek itu meliputi skop atau ruang lingkup membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek, sejauh mana batasan-batasan atau ruang lingkup suatu proyek ditentukan. Semakin besarnya ruang lingkup suatu proyek, maka secara umum akan semakin bertambah pula waktu pengerjaan. Ini tentu berdampak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan. Time atau waktu adalah salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Bagaimana kita menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek? Cost atau biaya adalah salah satu komponen utama dalam sebuah proyek, menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek. Manajemen waktu yang didesain untuk mengontrol sumber perusahaan pada sebuah aktivitas dalam waktu, biaya, dan kinerja ketiga-tiganya merupakan kendala proyek. Kendala keempat adalah good customer relation. Kemungkinan memanage sebuah proyek secara internal dalam batas sesuatu, biaya maupun kinerja, tetapi dapat pula memutuskan hubungan relasi sehingga tidak mendapat pekerjaan lanjutan. Hingga dalam hal ini para eksekutif dalam memilih manajer proyek didasarkan pula terhadap siapa pelanggan itu dan jenis customer relation yang mana diperlukan. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Untuk absensi mohon diisi ya Bapak Ibu. Ada di chatting group, chatting kolom itu mohon diisi. Ada link terkait absensi, daftar hadir. Next slide please. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai manajemen proyek tadi, apa ada sanksi hukum ada sanksi hukum jika kita tidak mengerjakan atau ada kendala dalam manajemen proyek tadi? Apa ada sanksi hukum jika kita melanggar salah satu dari manajemen proyek tadi? Sanksi hukum. Jadi terkait satu proyek, ya manajemen proyek itu kan itu tata cara. Manajemen proyek itu tata cara. Setiap perusahaan berbeda-beda pola dan tata caranya. Maka perusahaan-perusahaan itu atau kontraktor itu akan memiliki namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Dalam SOP mereka, semua secara keteorian ya, secara teori manajemen proyek disampaikan atau dibuat di dalam SOP tersebut. Pertanyaannya, apakah ini saya nggak tahu ya, pertanyaan saudara, apakah ke orangnya yang melanggar, contohnya project manajernya yang salah. Kalau project manajernya tidak mematuhi SOP atau standar tadi, maka project manager akan mendapatkan penilaian yang buruk. Penilaian dari atasannya, dari top management. Dia akan mendapatkan sanksi administrasi atau sanksi tertulis atau teguran, ya, ataupun sampai ke tahap lebih fatal, ya ini pemberhentian dengan tidak hormat atau PHK atau determinate. Seperti itu sanksi daripada perusahaan kepada timnya. Kalau dalam sebuah badan usaha, jadi perusahaan yang tidak mematuhi atau tidak tepat waktu, maka akan diberi sanksi oleh pemilik proyek, kliennya, customernya. Jadi customernya akan membuat teguran warning pertama, kedua, dan ketiga, teguran verbal maupun lisan maupun tulisan secara tertulis. Setelah itu, maka sesuai dengan kontrak kerja awal, biasanya ada kontrak kerja. Jadi kalau tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan kualitas, tidak sesuai dengan spesifikasi, maka akan di-reject atau tidak disetujui oleh customer atau klien. Mungkin masih ada lagi kalau dia terlambat proyeknya seharusnya 3 bulan, lebih dari 3 bulan, maka customer atau klien akan mengacu kepada
perjanjian kerja awal. Di sana biasa tertulis istilah denda keterlambatan 0,03 miles. Berarti 0,03 setiap hari dendanya dikalikan 0,03 dikali jumlah total nilai proyek. Jadi kalau proyeknya 1 miliar, 0,003 miliar, 0,003 kali 1 miliar. Itulah yang harus dibayar sama perusahaan kepada customer. Namanya penalti atau itu tergantung di perjanjian ya. Jadi perjanjiannya kalau 0,003 kalikan dengan total proyeknya, nilai proyeknya, berapa rupiah rugi perusahaan. Itu sanksi. Sanksi. Tapi sanksi yang berikutnya yang paling tinggi adalah konflik hukum. Jadi sampai kepada polisian atau kepada pengadilan, ya. Jadi sampai di sana. Bisa terjadi konflik, Pak. Bisa. Pernah terjadi konflik, Pak? Pernah. Jadi manajer ada kecelakaan kerja, kemudian kecelakaan kerja memang dianggap sebuah kelalaian daripada top manajemen dan menimbulkan fatality atau meninggal dunia pekerjanya. Nah, seperti ini nanti akan jadi berdampak hukum sampai ke tingkat hukum yang lebih tinggi. Itulah sanksi-sanksi kalau kita tidak menjalankan manajemen proyek ini dengan baik. Kalau kita tidak menjalankan SOP atau standar operasional daripada manajemen proyek ini. Jadi sangat luas ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kira-kira puas? Saya rasa hanya itu aja ya Pak. Mau saya Ya. tanyakan. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain, saudara-saudara, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Gimana, Mbak Admin? Absensi sudah dijalankan? Halo admin, silakan dibuka kameranya masing-masing untuk admin diambil foto mungkin. Oke, Pak. Silakan admin, silakan diambil fotonya. 1, 2, 3. Ya, demikian ya Bapak Ibu, perjumpaan kita di webinar hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, dapat menghubungi sekretariat di 0811 777 8757 atau langsung ke saya 08 217 333 2233. Ya, kami mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, selamat beraktivitas dan salam konstruksi. Terima kasih admin. Terima kasih, Pak.